Halo Sobat AMC, damai Kristus bagi kita semua. Perkenalkan, saya Dion Sidi Pranata Saragi dari Kuasi Paroki Santo Paskalis Diski. Bulan ini merupakan bulan Kitab Suci Nasional, bukan? Tahukah kita tema BKSN tahun ini? Yaps, tema BKSN tahun ini yaitu Yesus Sahabat Perjalanan Kita. Tema ini dipilih untuk menyapa situasi dunia kita yang tengah dilanda pandemi COVID-19. Pandemi ini telah melumpuhkan segala aktivitas serta melahirkan kekacauan, ketakutan, kecemasan, depresi, frustasi, kebingungan, dan lain sebagainya. Semua orang terdampak tanpa pandang bulu. Dari yang masih kanak-kanak sampai yang berusia lanjut, dari yang miskin sampai yang kaya, dari yang tersingkir sampai yang dewasa. Berhadapan dengan dampak buruk pandemi COVID-19, kita perlu merenungkan sosok Yesus sebagai sahabat yang datang mendekati, mengulurkan tangan dan menolong kita yang berseru kepadanya. Dengan merenungkan sosok Yesus sebagai sahabat yang selalu hadir, menyertai, mendukung dan menolong para muridnya, kita diharapkan semakin sadar akan kebenaran iman kita bahwa Tuhan senantiasa mendampingi, menguatkan dan melindungi kita dalam situasi yang sulit dan penuh ketidakpastian. Nah, dalam tema ini ada subtemanya yang akan saya bawakan tentang Yesus bagi mereka yang putus asa. Dalam renungan ini kita diajak untuk mendalami dan merenungkan perikop dari Injil Matius pasal 14 ayat 22 sampai 33. Nah, Injil ini mengisahkan tentang Yesus yang mendatangi para muridnya di tengah danau Galilea. Saat itu mereka sangat lelah dan nyaris putus asa karena sudah tidak sanggup melawan amukan angin kencang di danau itu. Pada saat itu, Yesus datang dan hadir untuk memberi pertolongan dan peneguhan iman bagi mereka yang putus asa. Kehadiran Yesus di tengah para muridnya bukan hanya menghentikan angin kencang yang mengancam nyawa mereka, melainkan juga memberi ketenangan hati bagi para muridnya. Injil ini menegaskan kebenaran. Jika kita percaya bahwa Tuhan senantiasa hadir dan menolong kita dalam kesulitan dan penderitaan, dalam putusasaan dan kehilangan semangat hidup, hati kita akan menjadi tenang dan damai. Di sini, Yesus ditampilkan sebagai sahabat yang hadir dan menguatkan mereka yang putus asa. Kisah mujizat ini tak hanya menceritakan bagaimana Yesus berjalan di atas air, tetapi juga bercerita tentang bagaimana para murid Yesus harus bereaksi dan bersikap ketika mereka mengalami kesulitan dan tantangan dalam hidup. Bersikap tenang dan selalu percaya kepada Yesus adalah kuncinya. Sebaliknya, ketakutan, kekhawatiran, dan kurangnya iman menjadi sebab mendasar mengapa murid-muridnya Yesus gagal mengatasi persoalan dalam hidup mereka. Dalam kisah ini, Petrus sebagai gambaran para murid Yesus menampilkan gambaran murid yang takut dan kurang iman. Namun, pada saat yang sama juga kehadiran Yesus menyelamatkan dan menghindarkan Petrus dari bencana yang lebih dalam. Kalian harus tahu, ada beberapa hal yang menjadi kunci agar kita dapat selamatkan Yesus dalam keputusasaan. Yang pertama itu yaitu doa menjadi kekuatan. Bukan doa yang formalitas atau hafalan belaka, apalagi doa yang dipaksa. Doa sudah jadi bagian dari hidup orang beriman. Yesus contohnya dalam ayat 23 tadi. Mendengar dalam doanya, dia mengatakan, tenanglah, datanglah, dan jangan takut. Yang kedua, kita harus sadar akan Tuhan yang selalu peduli. Sebelum para murid Yesus minta tolong, Tuhan Yesus sudah lebih dulu berinisiatif untuk menolong. Menyadari kehadiran yang menjadi lebih samar-samar, bahkan tak terlihat dikala hidup menjadi penuh tantangan. Menyadari kerapuhan dan keraguan kita, dan terbuka pada uluran tangan Tuhan. Dan kita harus belajar dari setiap proses jatuh bangun kita, dan mengenal Dia lebih dalam. Penginjil Matius juga mengisahkan Yesus naik ke sebuah bukit untuk berdoa setelah membuat mukjizat memberi makan banyak orang, hanya dari 5 roti dan 2 ikan. Terdapat dalam Matius 14 ayat 13 sampai 21. Di bukit yang terletak di sekitar danau Galilea itu, Yesus berdoa seorang diri sepanjang malam. Dalam perjanjian lama, bukit atau gunung merupakan tempat favorit bagi tokoh besar dalam sejarah Israel untuk berdoa. Misalnya Musa dan Elia yang berdoa di Gunung Sinai atau Horeb. Dalam Injil Matius ini juga
gunung adalah sebuah tempat untuk berjumpa dengan Allah. Selanjutnya, perhatian kita arahkan kepada murid Yesus yang sedang di tengah danau tadi. Mereka dilukiskan sedang panik karena diombang-ambing gelombang tinggi lantaran angin kencang. Melihat murid-muridnya berada dalam situasi yang sulit dan berbahaya, Yesus mendatangi mereka dan berjalan di atas air, lalu menenangkan mereka. Yesus ini seperti seorang sahabat sejati, sebab ia mendatangi, menenangkan, dan menyertai sahabat-sahabatnya yang berada dalam situasi sulit. Dia datang, mendekati dan menolong mereka menjelang pagi, seperti yang dilakukan Allah sendiri. Dengan berjalan di atas air, Yesus menunjukkan bahwa ia tidak takut dan gentar terhadap keganasan alam. Ia tampil sebagai orang yang memiliki kuasa atas alam, sebab alam tidak mampu menggoyahkan dirinya. Namun di sini para murid berteriak-teriak karena takut ketika melihat Yesus berjalan di atas air di tengah gelombang yang tinggi. Mereka mengira sedang melihat hantu. Dalam suasana inilah Yesus memperkenalkan dirinya. Yesus mengatakan, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Dengan mengatakan aku ini, atau dalam pengertian luas, aku beserta kalian, Yesus secara tidak langsung memberikan kekuatan bagi mereka yang sedang berada di tengah badai. Ia hadir dan memberi mereka semangat untuk menghadapi badai tersebut. Melalui perkenalan ini, Yesus menegaskan dirinya sebagai anak Allah yang datang mendekati dan menyertai para murid yang sedang berada dalam situasi sulit dan berbahaya, yang disimbolkan oleh gelombang tinggi. Menanggapi perkenalan diri Yesus, Petrus yang mewakili para murid berkata, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Terdapat dalam ayat 28 tadi. Kata-kata ini menyiratkan keraguan-raguan Petrus, tetapi sekaligus imannya. Yesus selalu menyuruh Petrus untuk datang. Petrus pun turun dari perahu dan berjalan di atas air untuk mendapatkan Yesus. Namun, ketika dia merasakan tiupan angin, ia menjadi panik, takut, dan mulai tenggelam. Dia lalu berseru minta tolong kepada Yesus. "Tuhan, tolonglah aku." Terdapat dalam ayat 30 tadi. Seruan minta tolong ini sebenarnya merupakan ungkapan iman di tengah ketakutan. Permohonan Petrus dikabulkan Yesus, yang lalu mengulurkan tangannya dan memegang muridnya. Tindakan mengulurkan tangan ini mengingatkan akan kepercayaan pemazmur kepada Allah yang membebaskan dari bencana. Ada nats Alkitabnya, yaitu, "Ia menjangkau dari tempat tinggi, mengambil aku, menarik aku dari banjir." Terdapat dalam Mazmur 18 ayat 16. Atau ada satu lagi, "Ulurkanlah tanganmu dari tempat tinggi, bebaskanlah aku, dan lepaskanlah aku dari banjir, dari tangan orang-orang asing." Terdapat dalam Mazmur 144 ayat 7. Pengalaman para murid-murid Yesus ketika Yesus berjalan di atas air, melihat memanggil Petrus untuk datang kepadanya dengan berjalan di atas air, melihat Yesus mengulurkan tangannya dan menyelamatkan Petrus yang hampir tenggelam, dan melihat Yesus yang meredakan angin yang kencang, buat mereka mengakui dan menyembah bahwa Yesus sebagai anak Allah. Dalam ayat 33 tadi, mereka mengatakan, "Sungguhnya Engkau anak Allah." Status Yesus sebagai anak Allah sebelumnya diwartakan oleh suara dari surga. Terdapat dalam Matius 3 ayat 17. Dan akan muncul lagi dalam pengakuan Petrus dalam Matius 16 ayat 16, serta dalam pengakuan kepala pasukan Romawi dalam Matius 17 ayat 54. Jadi, identitas Yesus sebagai anak Allah yang mengungkapkan kedekatan relasinya dengan Allah menjadi perhatian penting dalam Injil Matius. Nah, dalam Injil ini kita diajarkan persoalan dan kesulitan hidup yang pernah menimpa diri kita, janganlah membuat iman dan kepercayaan kita kepada Tuhan menjadi goyah. Kita harus mampu untuk mempertahankan iman kita kepada Allah saat hampir tenggelam karena persoalan hidup. Kita juga harus berani berteriak seperti Petrus, yaitu, "Tuhan, tolonglah aku,"
dan membiarkan Tuhan mengulurkan tangannya untuk membantu kita.